Ya kita nggak kesasar. Iya, jalan menuju neraka itu ternyata nggak banyak loh bunda. Iya, jalan menuju neraka ini para ulama mengatakan at-tariqu ilan nar. Iya, lihat banyaknya berapa? Lihat dikumpulkan jalan menuju neraka itu al-kufur, wasyirki, wa maksiatullah. Itu sih. Kufur, syirik, maksiat kepada Allah itu jalan menuju neraka. Ulangi lagi, jalan menuju neraka itu kalau dikumpul-kumpul kemanapun itu pertama syirik, iya. Ataupun yang pertama kufur, kafir. Yang kedua syirik. Lalu yang ketiga maksiat. Itu yang menjadikan orang menjadi ahli neraka, jalannya itu. Pertama kafir, iya. Yang kedua adalah dia mengatakan dua kalimat syahadat bisa jadi, tapi ternyata dia apa? Syirik, menduakan Allah. Yang ketiga maksiat. Bisa jadi orang beriman, tapi dia maksiat. Makanya saat ditimbang amalannya lebih banyak keburukannya. Dan ini pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Cara Allah menghapus dosa ada 4 cara, insya Allah semua lupa ya. Tinggal cek lagi YouTube-nya, insya Allah ya. Jadi mengatakan bagaimana tentang di pertemuan yang lalu juga sudah digambarkan bagaimana teriakan-teriakan permohonan orang yang ada di neraka itu kan. Kalau nggak keliru ada 4 ayat yang menyampaikan masalah ini ya. Dan ini pun ternyata lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Maidah ya, ayahanda bunda, ini tentang masalah syirik yang dapat menjebloskan orang menuju neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, jadi kezaliman yang paling dahsyat ini adalah saat menduakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik, menduakan Allah. Ini adalah jalan menuju neraka. Nauzubillah. Ya. Lalu yang kedua, jalan menuju neraka itu adalah kekafiran, pasti ya. Kekafiran udah jelas, kalau kafir mah udah enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan di proses hisab. Dihisab aja tidak. Jangankan untuk mencari gini, misalnya orang kafir ini kira-kira nanti bagaimana ya, punten. Hisab tidak ada bagi mereka. La hisab lil kafirin, orang kafir itu tidak dihisab. Apanya mau dihisab? Orang yang dihisab itu mengatakan 2 kalimat syahadat. Orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat, masya Allah baru itu dihisab. Ternyata dia punya 2 kalimat syahadat, ternyata syirik. Ini dia innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Dia syirik, haram baginya surga. Kecuali dia taubat pasti. Iya. Jadi kufur, syirik, yang ketiga maksiat. Maksiat itu apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa, itu gambarannya. Iya. Lihat dalam perkataannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14 sudah. Iya, catat saja karena kita akan banyak bahasan, sementara waktu kita sangat dipadatkan untuk kita berikan tema-tema atau tema yang akan diberikan di siang ini. Dalam surat An-Nisa ayat 14 Bunda, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Ini bagi orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang berbuat dosa. Ibu punten, bapak punten, gak usah berpikir mengatakan dosa besar apa dosa kecil, gak usah dipikirin itu, semua dosa pokoknya hindari. Kadang-kadang ketika wa may ya'sillah wa rasul, siapa yang berbuat maksiat, siapa yang berbuat dosa, jangan berpikir mengatakan yang masuk neraka itu ketika dia ngumpulin dosa besar apa dosa kecil. Punten, orang yang beriman tidak perlu memikirkan dosa besar, dosa kecil, semua dihindari. Tidak ada dosa kecil bersamaan dengan diremehkan. Kalau diremehkan jadi banyak juga. Ini ada unik perkataan Rasulullah SAW, indah sekali. Dosa kecil